Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang sebab akibat di 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Dan kita mulainya dari ayat 8. Kata pertama di ayat 8 adalah oleh sebab itu. Dengan dibilang oleh sebab itu, artinya ayat 8 adalah ini. Karena dibilangnya oleh sebab itu, artinya ayat 8 yang adalah ini akibat dari itu. Kalau ayat 8 ini adalah akibat daripada itu, artinya sebab yang itunya tidak bisa di ayat 8 atau di ayat ini. Artinya sebabnya kita bisa lihat di ayat sebelum 8. Oleh sebab itu kita bilang ayat 7 itu penyebabnya ayat 8 atau ayat 8 akibat dari ayat 7. Artinya untuk mengerti ayat 8 kita ya harus mengerti ayat 7. Dan inilah caranya kita untuk belajar dan membaca dan membandingkan ayat demi ayat ataupun kutipan roh nubuat. Kita harus sangat teliti dari kata per katanya apa sih yang mau dijelaskan. Oleh karena itu sekarang kita akan memasuki bagian kedua, yaitu kita mau mengerti ayat 7-nya sekarang untuk mengerti ayat 8. Di ayat 7 dikatakan bahwa Kristus adalah Passover kita yang dikorbankan untuk kita. Di sini ada dua kata yang berhubungan dengan kita, yaitu kita berkoneksi dengan Passover dan dengan yang dikorbankan. Kita ulangi lagi, kita ini berkoneksi dengan Passover dan kita juga berkoneksi dengan yang dikorbankan. Jadi kita ini ada benefit daripada yang dikorbankan dan kita ada benefit daripada Passover. Artinya saya ini adalah penerima benefit daripada Tuhan Yesus yang adalah Passover kita dan yang dikorbankan. Jadi Passover dan dikorbankan ini adalah satu paket. Jadi karena Tuhan Yesus ini kita punya Passover, saya tidak dikorbankan. Dan kalau dibilang Yesus adalah saya punya Passover, artinya sayalah yang di Passover. Atau saya dilewati atau di Passover karena Kristus. Karena Kristuslah kenapa saya dilewatin. Artinya kalau saya tidak dilewati, Kristus bukan Passover saya. Jadi kenapa saya dilewatin? Itu karena Tuhan Yesus punya Passover. Jadi karena saya dilewatin, saya harus sangat berterima kasih dong dengan Kristus. Karena kalau bukan Kristus, saya pasti tidak dilewatin. Kalau tidak ada Kristus, saya tidak dilewati. Dan korban ini sama dengan Passover kan tadi kita sudah tetapkan karena mereka satu paket. Jadi artinya karena Kristus dikorbankan, itu sebabnya saya dilewatin. Atau karena saya dilewatin, saya tidak dikorbankan. Dan bisa dibilang juga Kristus dikorbankan sehingga saya dilewatin. Bagaimana kalau nggak ada Kristus? Ya saya dikorbankan, dan kalau saya dikorbankan artinya saya tidak dilewatin. Artinya untuk dilewatin itu adalah tidak menjadi korban. Karena kalau kita adalah korban, kita tidak dilewati. Kalau kita dilewati, kita bukan korbannya. Tetapi karena korbannya adalah Kristus, Kristuslah yang tidak dilewati untuk saya. Kristuslah saya punya Passover, sehingga saya di Passover. Karena Kristuslah saya dilewati. Karena saya terima Kristuslah saya dilewati. Tanpa Kristus, tanpa menerima Kristus, saya tidak dilewati. Jadi apa kesimpulannya? Kalau saya dilewati, bagian saya yang tidak dilewati itulah yang menjadi milik Kristus. Makanya dikatakan Kristus adalah Passover saya, karena bagian saya yang tidak dilewati itu menjadi milik Kristus. Dan biarlah dari summary kali ini kita bisa lebih mengerti lagi sebab akibatnya dari ayat 7 dan 8 dan mengerti arti dari Christ our Passover. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan summary kali ini. Biarlah teman-teman terberkati dan dikuatkan imannya, dan kita sampai ketemu di Summary Daily Bible School berikutnya.